Memasuki bulan Ramadan, berbagai persiapan meliputi sandang, pangan, dan papan sudah mulai dibenahi. Hampir semua pernak-pernik umat muslim akan diganti dengan yang baru untuk menyambut datangnya hari yang suci, tak terkecuali perangkat gadget. Melansir survei pada 2022, dari 543 responden, 43,1% memilih bulan suci Ramadan ini sebagai saat yang tepat untuk mengupgrade smartphone mereka dengan teknologi yang lebih baru. Bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan? Apakah betul banyak dari mereka yang menggunakan momen Ramadan ini untuk membeli handphone? Atau justru malah terjadi penurunan? Karena kalau kita lihat data dari IDC, pada tahun 2022 pasar ponsel Indonesia ini mengalami penurunan. Kalau gitu, ikuti saya yuk. Seperti di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Hasyim Asy'ari, Jakarta Pusat ini misalnya. Di sini saya menemui sejumlah aktivitas pembelian gadget terbaru loh. Aktivitas jual beli di momen Ramadan menjelang Lebaran, walaupun memang terhitung puluhan hari ini sudah terasa di pusat perbelanjaan yang menjajakan handphone dan juga alat elektronik seperti yang dapat disaksikan tepat di belakang saya ini, dan kita akan langsung wawancara yuk. Ria menjadi salah satu contoh yang menggunakan momen Ramadan untuk mengupgrade HP-nya. Dia tidak ambil pusing soal biaya karena THR Lebaran sudah di depan mata. Iya, memang bentar lagi kan dapat jatah THR, 2 lagi THR-nya. Dari suami juga. Sama kantor juga. Kebutuhan juga, tapi handphonenya juga lagi error, lagi sering hang. Makanya ya daripada pusing, ya kan mendingan beli aja gitu. Bukan hanya sekedar HP baru untuk kebutuhan tren, para pembeli sengaja mengupgrade ponselnya dengan teknologi yang lebih baik untuk mensupport pekerjaannya. Ingin cari yang sesuai kebutuhan, RAM-nya yang gede, gitu aja. Soalnya kan kemarin RAM-nya kecil, terus sering nge-lag. Pokoknya susah lah kalau buat aplikasi banyak gitu, jadi ini nyari yang RAM-nya gede. Tapi harga itu jadi pertimbangan juga gak sih, Bu? Pastinya buat emak-emak harga pasti pertimbangan. Momen Ramadan dan Lebaran memang menjadi waktu yang paling ditunggu para pedagang ponsel. Pasalnya selalu terjadi kenaikan omset khususnya tahun ini. Pasalnya penjualan ponsel loyo sejak tahun lalu. Ya pemirsa, daripada penasaran, lebih baik kita langsung tanya kepada penjual dari handphone atau smartphone terkait dengan proyeksi tahun ini seperti apa, dan juga apakah akan ada kenaikan transaksi yang masuk, lalu juga biasanya kapan sih mulai ramai masyarakat membeli handphone. Langsung aja. Halo, dengan Mbak siapa? Mbak Suci. Mbak Suci ya. Mbak Suci, bisa jelasin nggak sih untuk tahun ini pada saat bulan Ramadan, kira-kira kalau menurut Mbak Suci ini ramai atau enggak sih? Kalau mau masuki bulan puasa itu pertama sepi, setelah pertengahan bulan Ramadan biasanya ramai. Ramai yang beli handphone, karena kan mereka orang kan dapat THR, pulang kampung mesti bawa handphone baru gitu. Lagi hancur bener-bener deh pokoknya deh. Kalau untuk pembelian handphone jarang. Itu kebanyakan orang nyervis apa ya kan. Ya pada belinya di online gitu loh. Kita jadi kalah sama online. Tapi kita ngudak untuk saat ini ya Ramadan sama Lebaran aja gitu loh Bang. Karena memang walaupun terjadi penurunan dibanding tahun lalu, momen Ramadan sama Lebaran tetap terjadi peningkatan dibandingkan hari biasa. Iya betul itu. Nanti mudah-mudahan ya ada rezekinya di bulan Ramadan dan Lebaran, ya mudah-mudahan kita jualan lebih baik lah dari tahun kemarin. Nanti kita ngudak paling 2 minggu mau Lebaran, itu baru mudah-mudahan rame, orang mau pada pulang kampung ya kan, pada beli handphone apa itu kita udak. Pasar ponsel global memang tengah melemah. International Data Corporation mengungkapkan sepanjang tahun 2022, pengiriman ponsel pintar di dunia hanya mencapai angka 1,2 miliar unit sepanjang 2022. Angka ini turun 11,59% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 1,4 miliar unit. Melihat situasi global terkini, Vanessa Aurelia, Associate Market Analyst IDC, memprediksi tidak akan ada perbaikan signifikan terhadap pasar ponsel dalam negeri sepanjang 2023. Kita mungkin ngelihatnya tentu ada 2 kemungkinan ya. Kalau kita melihat mungkin akan lebih flat
untuk 2023, jadi dari 2022 ke 2023, sell-in number itu akan kira-kira flat. Atau mungkin jika kita sedikit lebih optimis ada di 1 digit lah untuk pertumbuhan itu sendiri. Kenapa bisa flat? Karena sekarang kita kan masih dihajar dengan berbagai macam faktor-faktor makroekonomi yang bikin pressure di 2022 juga kan. Dan juga ada periode di mana masyarakat, daya beli masyarakat juga masih tertekan. Mungkin sampai paruh awal atau sekitar Juni-Juli mungkin itu akan udah lebih membaik lagi. Tapi untuk sekarang kita masih sedikit konservatif. Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia Hasan Aula optimistis terjadi kenaikan memasuki Ramadan dan Lebaran ini. Tak hanya itu, sejumlah teknologi baru yang muncul juga akan menjadi daya pikat agar masyarakat mengupgrade handphonenya. Kemudian kalau kita lihat ada dari segi average selling price pasti naik. Karena dengan permintaan orang lebih banyak, spek lebih tinggi, dan baru juga kita lihat dengan teknologi lebih baik, harga juga lebih bagus kan. Sehingga orang beli dengan barang tersebut lebih puas dan bisa pakai lebih optimal. Nah, kita melihat bahwa tahun ini juga banyak sekali teknologi baru muncul. Dengan 5G, kita harapkan banyak produk 5G akan muncul. Kemudian kalau secara produk, ya tentunya orang butuhnya adalah mungkin dengan efisiensi ya, dari RAM-nya lebih bagus, memori besar. Itu salah satu yang utama juga sih. Event seperti kayak tadi, jadi Lebaran, kemudian kita lihat juga ada event-event seperti kayak misalnya nanti di tahun baru ya, terus kemudian Christmas segala macam. Itu salah satu yang mendorong sih penjualan. Jadi orang juga selalu ingin cari yang baru, ingin mendapatkan produk yang baru. Benar saja, smartphone yang semakin mutakhir menjadi alasan bagi sejumlah orang untuk semakin termotivasi memperbaharui gadget mereka. Berbagai spesifikasi menjadi dambaan masing-masing orang, mulai dari kamera, RAM, hingga loyalitas terhadap brand atau merek tertentu. Harga ya tapi tetap dipikirin sih, tapi yang penting ya bisa komunikasi aja sih. Saya sampai sekarang sih saya ke satu brand yang sama karena udah males lah mindahin data. Susah juga udah ada di satu tempat yang ini kan data-data elektroniknya, jadi kalau mau mindahin gampang gitu. Terus paling memori karena ya sekarang banyak lah kerjaan juga pada di HP semua kan, jadi memori penting juga sih. Jadi saya mah nggak terlalu aneh-aneh. Spek-speknya apa aja, yang penting ya standar yang sekarang harus bisa foto, bisa video, udah yang penting bisa jalur-jalur telekomunikasi yang lain, udah itu aja. Kalau aku sih milih gadget, terutama handphone yang pasti dari kebutuhan ya, dan dari kantong juga, nggak dipungkirin gitu kan. Kalau dari kebutuhan ya pasti buat komunikasi, terus juga kalau sekarang kan buat media sosial ya. Kalau gadget yang oke, pasti nanti di media sosial juga hasilnya oke gitu kan. Itu sih paling kalau kebutuhan kan sesuai dengan kerjaan emang butuh banget gitu handphone dengan ya fitur yang cukup lah ya buat kebutuhan sehari-hari, buat nelpon, buat WhatsApp, komunikasi sama media sosial, paling itu aja. Sama yang pasti ditentuin sama budget sih, karena kan sekarang kalau misalnya ngelihat handphone itu kan harganya itu udah variatif banget ya, jadi kalau aku sih lebih ke sesuaiin sama budgetnya aja gitu. Kan aku kan wartawan, jadi harus bisa mobilisasi lah yang paling penting. Ya karena kalau misalkan wartawan kita kan butuh banget yang namanya foto, video, jadi pertimbangan kayak fitur-fitur kamera, terus istilahnya kalau kamera itu iya megapikselnya, dan paling penting itu RAM-nya, jadi harus yang muat banyak gitu. Yang muat banyak gitu, yang bisa nampung banyak, karena kan kamera untuk kualitas yang bagus itu pasti butuh tempat yang juga lumayan besar kayak gitu sih. Itu dia tadi perjalanan saya pemirsa melihat seperti apa situasi jual beli handphone atau ponsel canggih di momen memasuki Ramadan dan juga berpuluh-puluh hari menjelang Lebaran. Karena ketika kita ngomongin Ramadan atau Lebaran, bukan hanya ngomongin soal persiapan bikin ketupat atau juga persiapan untuk mendapatkan THR, tapi THR-nya kemana nih? Salah satunya digunakan untuk mengupgrade handphone karena ini merupakan kebutuhan dan juga bagian dari masyarakat. Kalau begitu jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya seputar Ramadan. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.